sampai dengan ayat yang ke-33. Haleluya, haleluya, haleluya. 29 dan ayat 23. Dikatakan begini, saya baca mulai dari ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa saya katakan supaya kita tidak berkurang dalam semangat, supaya semangat kita terus on fire, terus menyala-nyala bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan kita, melayani jiwa-jiwa, melayani Tuhan, atau melakukan kehendak Allah, supaya kita terus bersemangat dalam hidup ini. Apa yang terjadi? Bahwa kita harus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau relasi kita intim dengan Tuhan, maka Dia berjanji, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru setiap saat. Dan Dia akan memberikan supply kekuatan bagi kita. Ya, masalah ada, persoalan ada, tapi masalah dan persoalan itu tidak menghancurkan kehidupan kita. Tapi karena kita berhubungan dengan Tuhan, dan kita membangun relasi kita dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kekuatan-kekuatan baru yang Dia berikan kepada kita setiap waktu dan setiap saat. Yang setuju katakan amin. Amin. Bangun hubungan, jangan buat pemacu semangat kita. Seluruh materi yang ada dalam dunia ini, bisa saja orang semangat karena ada uang, orang semangat karena dia naik jabatan, orang semangat karena dia dipromosikan, bisa saja. Tapi yang terbaik membuat kita terus menjaga semangat kita on fire, menyala-nyala bersama dengan Tuhan, adalah jika kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan senantiasa setiap saat. Katakan sama-sama, bangun relasi dengan Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Jangan abaikan itu. Kalau kita mengabaikan relasi kita dengan Tuhan, maka saya beritahu, tawar hati akan menghinggapi kita. Tapi kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, maka apapun yang ada dalam dunia ini, yang mungkin mau merongrong, mungkin mau melemahkan kita, mungkin mau menghancurkan kita, kita percaya Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Amin. Dia akan berikan kekuatan. Kenapa? Waktu kita connect dengan Tuhan, seperti pokok anggur dengan rantingnya, maka akan ada suplai makanan, ada suplai kekuatan yang mengalir terus dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sini dalam ayat selanjutnya, tolong perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang ke 30 dikatakan, orang-orang muda jadi lelah dan lesu. Artinya jangan merasa muda, merasa kuat, bisa juga lemah. Teruna-teruna jadi tersanjung. Ayat 31 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sama-sama kata mendapat kekuatan baru. Orang yang membangun relasi dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Dikatakan selanjutnya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dan dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Tidak. Ada kekuatan raja wali, ada badai, dia bisa terbang. Kenapa? Dikatakan, digambarkan seperti itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Waktu ada persoalan, kita tidak berkata, waduh, katanya Kristen, Tuhan akan tolong. Kok ada persoalan ya? Udahlah, nggak usah Kristen-Kristenan lah, nggak usah gereja-gerejaan lah. No. Tapi kita percaya, iya, aku begitu Yesus. Ada masalah, tapi saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia. Aku akan terus semangat, aku terus berjuang, aku terus berjalan. Kenapa? Karena Tuhan persiapkan yang terbaik bagiku. Amin, saudara. Dan apapun tetap semangat. Dan bagaimana supaya kita tetap semangat? Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, saya akan percepat. Bagaimana caranya kita membangun hubungan atau membangun relasi yang semakin membangun semangat yang tetap baik? Ada hal yang bagus sekali dikatakan dalam Yesaya pasal ke-50. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba lihat bersama dengan saya, dan kalimat ini perlu kita simak bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 dikatakan begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba lihat bersama dengan saya. Ini penting untuk kita pahami. Ayat yang ke-4 dikatakan begini. Ya. Dan itu perlu kita pahami. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang apa? Letih lesu. Selanjutnya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, ini saya katakan, saya jelaskan karena akan
lebih jelas kalau kita mendapat penjelasan. Dikatakan begini, bahwa Yesaya dikatakan Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saya buat contoh begini. Tuhan memberikan semangat baru, memberikan mempertajam pendengaran Yesaya. Yesaya ini yang sudah mendapatkan firman Tuhan bisa memberikan kekuatan baru kepada orang yang letih lesu. Artinya apa? Yesaya ini dipakai Tuhan untuk menopang orang yang sedang patah semangat. Kan begitu? Kenapa dia bisa dipakai? Karena dia juga memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi yang kedua, karena dia hidupnya memiliki firman Tuhan. Dan saya katakan, kehidupan daripada Yesaya ini adalah kehidupan yang dikuasai oleh firman Tuhan. Karena dia dikuasai oleh firman Tuhan, maka dia bisa menguatkan orang yang patah semangat. Artinya poinnya adalah bahwa kalau kita ingin menjaga supaya semangat kita tidak pudar, selain kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita juga harus membangun hubungan kita dengan orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Berarti sini, amin. Amin. Bangun hubungan kita dengan orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Bukan hidupnya banyak ngomong firman Tuhan, bukan itu loh. Tapi hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Karena orang yang hidupnya banyak ngomong firman Tuhan, tapi bisa juga dalam waktu bersamaan hidupnya tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kalau kita ingin membangun semangat yang baik, hidup kita terus bersemangat menjalani kehidupan ini, kita bangun hubungan kita dengan orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, bukan hanya ngomong firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, waktu kita lemah, waktu kita patah semangat, orang ini akan membicarakan hal-hal yang menguatkan kita. Dan saya tahu rahasianya. Orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, kata-katanya memberikan semangat. Kalau kata-katanya melemahkan, walaupun dia banyak ngomong ayat, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya bisa aja ngomong ayat banyak, Pak. Tapi waktu pas saat ada masalah, makanya saya udah nggak tahu pernah ceritakan di sini. Waktu saya pulang di kampung saya, anak adik saya sakit. Dan orang bilang itu bisa diguna-gunai, bisa juga ada apa macam-macam. Dan orang bilang begini, kalau pergi ke sana pasti langsung sembuh. Ditunjuk orang artinya pintar katanya. Saya berpikir kalau dia orang pintar, saya datang berarti saya orang apa? Waduh. Ya saya nggak mau dia lebih pintar dari saya kan. Masa dia nggak punya pendidikan lebih pintar saya? S2 loh, S2 loh. Masa saya pergi ke situ? Tapi selain itu saya berpikir, wah ini penghinaan kepada Tuhan saya kan. Tapi saya mau katakan begini, ini orang-orang yang ngomongin kami ini supaya pergi ke dukun, supaya ponakan saya sembuh. Orang-orang yang tahu juga ayat, yang rajin juga ke gereja, yang juga ngomong pikul salib, yang tatonya juga malah salib, saudara. Tatonya juga salib. Tapi waktu ada masalah seperti itu, dia bukan hidupnya dikuasai oleh firman, malah dia mengatakan supaya pergi ke tempat yang lain. Kan ada begitu ya. Ada masalah misalnya suami istri ngomong, tahu nggak, suami saya itu loh, aduh jarang pulang, lebih parah dari Bang Toyek mungkin begini. Nggak, terus gimana? Makanya saya punya rahasia. Rahasia apa? Pergi aja ke sembah itu. Suami Inci pasti lengket tiap saat. Lengket tiap saat mau gimana? Itu susah juga ya. Nggak bisa masak, nggak bisa ke toko. Tapi diajar yang paling parah yang ngajarin itu juga orang yang ngomongnya orang Kristen. Makanya saya katakan kalau kita ingin mengalami hidup semangat, bergaul dengan orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Amen. Dan waktu kita berbicara dengan orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, dan kita ceritakan masalah kita kepada dia, dan kita percaya dia bisa menjaga itu, dan dia akan mengatakan, udahlah, kau punya pergumulan, percayalah, Tuhan pasti tolong kamu. Kan gitu, kata-katanya kan indah. Nggak bilang begini, kau punya masalah ya? Iya, makanya cerai aja. Enggak. Kawin dengan saya, enggak juga. Iya kan? Makanya kamu nggak pas dengan dia, enggak. Atau misalnya kamu, oh udah kalau gitu kau bunuh diri aja. Enggak. Tapi orang yang percaya sama Tuhan dan hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, maka dia akan memberikan kata-kata yang kuat. Dan itulah Yesaya. Dan dia mendengarkan firman Tuhan dan hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Bergaullah dengan orang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak mengatakan,
Oh, ini kayaknya hidupnya tahu firman Tuhan tapi nggak dikasih firman Tuhan, bukan itu. Tapi saya beritahu supaya kita semangat. Kita juga harus menjaga kan hidup kita ini tepat. Karena orang di sekitar kita pun bisa melemahkan semangat kita, betul nggak? Jangankan orang lain, suami istri bisa juga saling melemahkan. Bisa kan? Kalau nggak hati-hati bisa saling melemahkan. Saya katakan, jemaat dengan jemaat bisa juga saling melemahkan. Maka saya beritahu, izinkan firman Tuhan menguasai seluruh hidup kita, dan hidup kita akan menjadi pribadi yang berbeda kota yang baru. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, kalau yang tiga terakhir ini luar biasa dah. Terakhir kan? Kata mungkin dari tadi mungkin ada berharap ada yang terakhir. Jam berapa nih Pak? Sampai jam berapa saya? 10. Sampai jam 10. Terima kasih tuh. Saya masih siap ya. Nah, yang terakhir coba kita baca bersama-sama satu lagi. Agar tetap semangat. Yang ketiga, senantiasa ingat dan percaya bahwa Yesus peduli kepada kita. Nah, ini kunci. Coba kita baca bersama-sama dulu dalam ayat itu. Matius yang dikutip dari Yesaya, perkataan Yesus ini penting. Matius pasal yang ke-12 dikatakan demikian tentang Yesus, perkataan Yesus yang disampaikan juga dikutip dari kitab Yesaya juga ayat ini. Matius pasal yang ke-12 dikatakan begini. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya harap kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ayat 15 dikatakan begini. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikut Yesus dan ia menyembuhkan semua mereka. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama sampai ayat 21. 1, 2, 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan. Ayat ke-20 ini menjelaskan begini Bapak Ibu dan Tuhan tentang sikap Tuhan. Dikatakan bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Kalau ada semangat yang patah, mungkin kita bicara kepada orang lain, mungkin orang lain bisa semakin melemahkan kita. Tapi ingat, Yesus tidak akan pernah membiarkannya jadi patah. Sumbu yang pudar, mungkin kita udahlah dipadamkan saja, gak ada gunanya lagi. Atau mungkin melihat, udah ini gak ada harapan lagi, kurang pinter, dan dia, pokoknya agak kurang nyambung, lelet atau apa. Orang bilang, udah disingkirkan aja. Tapi Tuhan tidak. Dengar, Yesus peduli kepada kita. Dan saya mengatakan, waktu dia mati di atas kayu salib, apa sih yang dia lakukan? Dia menanggung segala penderitaan kita. Dan kalau hari ini kita merasa, ya saya patah semangat nih menjalani pernikahan saya patah semangat nih menjalani bisnis saya patah semangat nih menjalani pelayanan saya patah semangat nih menjalani seluruh rutinitas hidup ini. Saya beritahu, jangan patah semangat. Pandang Yesus. Yesus peduli kepada kita. Amin. Dan mungkin bisnis, usaha gak sebaik seperti yang lalu, tapi saya beritahu, jangan patah semangat. Tetap semangat, nantikan Tuhan. Karena Yesus berjanji bahwa sumbu yang pudar pun dia tidak akan padamkan. Lihatlah, dia akan buka jalan. Di padang gurun pun Tuhan sanggup buka jalan bagi kita. Saya sudah perhatikan, membaca Alkitab, waktu tidak ada air di padang gurun bagi bangsa Israel, Tuhan juga bisa buat air keluar dari gunung batu. Waktu tidak ada jalan, Tuhan juga bisa buka jalan di laut Teberau. Waktu tidak ada makanan dan mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan bisa kirimkan burung puyuh untuk bisa membuat segala kebutuhan mereka tercukupi. Artinya apa? Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Kalau begitu, kenapa kita patah semangat? Kenapa kita berkata, aduh sudahlah, mau menyerah saja? Jangan menyerah, tetaplah semangat. Pandang Tuhan. Waktu kita berjalan, mungkin kita masih di belakang di garis start, tapi Tuhan sudah menunggu kita di garis finish, dan Dia berkata, aku akan mendampingi engkau. Dan kalau kita berjalan dalam kehendaknya, bersemangat mengikuti Dia, percayalah, Dia akan membawa kita kepada kemajuan yang besar. Yang percaya katakan amin. Tuhan kiranya menolong kita semuanya. Tetap semangat. Sama-sama katakan tetap semangat. Tetap semangat. Katakan sama-sama tetap semangat. Tetap semangat. Amin. Dalam jalani kehidupan kita, dalam pelayanan kita, tetap semangat dalam melakukan kehendak Tuhan. Karena percayalah, kalau itu terus semangat, lihat akan mengalami keberhasilan besar. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, ini sengaja saya buat gambar Indonesia dengan merah putih, mengingatkan kita 17 Agustus
Indonesia merdeka 71 tahun, udah kakek-kakek, kalau bapak-bapak ya, udah nenek-nenek. Tapi walaupun begitu, kita terus berdoa buat bangsa ini supaya semakin dewasa di dalam membangun kebangsaan. Amin. Mari kita bagi bersama-sama. Saya